Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua, serta salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Danamaiswari dengan NIM 241 101 1040 dari kelas BKB semester 4. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan sebuah konseling yang dimana telah saya buat dari RPBK yang telah saya buat dengan tema takut dirundung. Adapun video kali ini saya buat dalam kepentingan pemenuhan ujian tengah semester dari mata kuliah teori dan praktikum konseling kognitif dengan dosen pengampu Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons serta Ibu Septia Rahmawati MPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Tantri, silakan duduk ya. Nah, terima kasih ini sudah bersedia datang untuk kegiatan kali ini. Nah, gimana deh kira-kira kabarmu hari ini? Lumayan sih Bu, sebenarnya saya agak deg-degan. Wajar kok. Nah, di sini itu kita cuma ngobrol santai aja. Nah, sebelum mulai, saya akan jelaskan dulu ya. Semua yang kita bicarakan di sini akan dijaga kerahasiaannya, kecuali kamu membayangkan diri kamu sendiri atau orang lain. Setuju? Baik Ibu, saya setuju. Nah, sekarang kita isi dulu ya lembar kecil ini. Nah, ini itu bukan tes ya. Ibu cuman mau buat kamu tahu kira-kira gimana sih perasaan kamu kira-kira belakangan ini. Ini ya. Sudah selesai? Wah, bagus ya, Tantri. Nah, kira-kira Ibu mau tanya nih sekarang, kira-kira kamu menurutmu itu apa sih hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku? Kayaknya saling mempengaruhi ya Bu. Tepat sekali. Nah, contohnya itu ya, kamu lihat teman tertawa. Nah, itu kita jadikan sebagai kelompok A. Lalu pikiranmu muncul, misalnya mereka pasti menertawakan aku. Nah, itu sebagai indikator B. Nah, kemudian perasaanmu jadi takut dan akhirnya pun malu. Nah, itu adalah indikator C. Nah, akhirnya kamu memilih lewat jalan lain nih, yang mana dari perilakumu. Nah, dari ketiga indikator itu, nah itu yang kita sebut dengan model A, B, C. Nah, kira-kira kamu pernah mengalami hal seperti itu tidak? Sering sekali Ibu, padahal belum tentu sebenarnya mereka menertawakan saya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, tugasmu minggu ini itu catat 2-3 situasi pemicu ketakutan. Tulis itu dengan format ABC-nya, tadi Ibu jelaskan. Siap? Baik Ibu, akan saya kerjakan tugasnya. Hebat. Terima kasih sudah berani mulai ya. Sampai jumpa minggu depan. Halo Tantri. Nah, kira-kira gimana nih tugas minggu lalu? Ini saya catat Bu, waktu disuruh maju ke depan, pikiran saya nanti aku takut bicara, semua bakal netawain saya. Akhirnya saya cuma bisa diam. Wah, bagus banget nih. Kamu udah sadar nih polanya. Sekarang kita kenali jenis distorsi kognitifnya ya. Ini mana kamu baca lagi nih pikiranmu. Nanti aku salah bicara. Semuanya pasti akan menertawakan aku. Nah, itu termasuk ke catastrophizing. Ya, catastrophizing. Ini mana itu kamu akan membayangkan skenario yang paling buruk atau ya hal yang
akan menimpamu tuh yang paling jelek lah. Nah, selanjutnya itu ada mind reading, yang dimana itu kamu itu jadinya kayak merasa tahu nih semua pikiran orang lain itu jadinya. Oh, jadi nggak selalu benar ya, Bu? Nah iya betul, pikiran otomatis itu kadang-kadang itu seringkali tidak mencerminkan kenyataan. Nah sekarang coba kamu sebutin distorsi lain yang kamu rasakan. Saya sering mikir, saya selalu jadi bahan ejekan, padahal cuma sekali kejadian saja. Itu overgeneralization ya? Nah itu pinter. Nah sekarang tugasmu selanjutnya itu setiap kali takut tanyakan distorsi kognitif apa yang sedang kamu alami. Kemudian catat ya. Baik, Ibu. Oke, pagi Tantri. Nah, minggu ini kira-kira ada nggak nih situasi yang buat kamu bisa memicu ketakutan kamu nih kira-kira? Ada, Bu. Waktu guru tunjuk saya buat baca teks, di pikiran saya pasti terbata-bata nanti mereka bakal ketawain saya. Oke, sekarang kita coba bantah pikiran itu dengan pakai Socratic questioning, yang dimana pertama itu kita cari nih apa sih kira-kira bukti yang mendukung pikiran itu. Dulu saya pernah diejek karena waktu itu baca teks, Ibu. Kemudian yang kedua kita cari nih kira-kira apa itu fakta atau asumsi. Nah, apakah semua orang akan tertawa? Mungkin asumsi, Bu, belum tentu juga. Nah, kemudian yang ketiga itu apa kemungkinan penjelasan lain itu lebih realistis? Mungkin mereka cuma dengerin biasa atau malah nggak perhatian. Keempat, apa yang akan kamu katakan kepada teman terbaikmu kalau dia punya pikiran seperti ini? Saya bilang, tenang aja, saya udah latihan, nggak semua orang itu jahat. Nah, sekarang coba kamu ganti pikiran lamamu itu dengan keyakinan baru yang lebih rasional. Mungkin ada yang memperhatikan, tapi itu tidak berarti semua menertawakan saya. Saya sudah latihan, saya bisa. Wah, luar biasa. Nah, sekarang tugasmu itu untuk membuat kartu afirmasi rasional dari kalimat-kalimat itu. Nah, itu kamu bisa bawa kemana-mana. Baca kartu-kartu itu setiap kali kamu cemas. Siap? Siap, Ibu. Halo Tantri. Nah, gimana nih kira-kira kartu afirmasinya? Ada yang berani udah coba di dunia nyata belum? Ada, Ibu, waktu saya disuruh maju lagi, saya baca dalam hati. Saya sudah latihan, saya bisa. Degen sih, Ibu, tapi saya tetap maju dan baca teksnya. Nggak separah yang saya bayangkan ternyata. Oke, ini luar biasa loh ya Tantri. Kamu itu sudah membuktikan bahwa kamu itu lebih kuat daripada ketakutanmu. Nah sekarang kamu kita berdua itu bisa buat rencana aksi 30 harinya ya. Baik, Ibu. Nah kita kan udah nyusun nih kira-kira target yang sesuai dengan situasi yang kamu hadapin. Habis itu keterampilan yang digunakan dan juga tanda-tanda bahayanya ini pada saat kamu tuh gimana, dan rewardnya nih kamu dapat reward nanti tuh. Nah contoh
Nah, kemudian kita bisa pikirkan nih kira-kira contoh target minggu pertama. Itu misalnya ngobrol aktif dengan satu teman. Nah, itu bisa pakai afirmasi rasional. Nah, kalau berhasil, kita kasih hadiah ke diri sendiri. Setuju nggak? Saya setuju, Ibu. Nah, sekarang kita bisa isi post-testnya ya. Nah, sama seperti minggu pertama, yang dimana itu pertemuan pertama kita. Kita bisa lihat kira-kira sejauh mana kemampuannya. Bu, saya jadi sadar kalau dulu ternyata saya terlalu keras pada diri sendiri. Nah, itu perubahan terbesarmu. Nah, ingat ya, keterampilan ini itu bisa kamu pakai kapan saja. Kamu tidak sendirian. Nah, 2 minggu lagi kita bisa kabari lewat WA ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga, kamu juga hebat loh. Sampai jumpa. Baik, sekian video yang dapat saya perlihatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan selama video ini berlangsung. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua serta salam harmoni.